Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari yang pertama ada Karen Freddy Iren dengan NIM belakang 068, kemudian Siti Hawa Tanzania Rahmadini dengan NIM belakang 070, dilanjutkan Muhammad Altaf Makmur Ajis dengan NIM belakang 071, kemudian saya sendiri, Nandira Aprianini, dengan NIM belakang 084, kemudian Novia Linda Saputri dengan NIM belakang 108, dan yang terakhir, Maulana Ahmad Ramadhani dengan NIM belakang 134. Baik, langsung saja untuk materi pertama kita kali ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai teori akuntansi. Teori akuntansi berfungsi untuk memahami pelaporan keuangan dan cara perusahaan atau lembaga menyampaikan laporan tersebut dengan cara yang tepat. Teori ini juga membahas bagaimana prinsip laporan keuangan diterapkan dalam industri akuntansi. Nah, tujuan utama dari teori akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan juga menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian dalam ada akuntansi. Teori ini didefinisikan sebagai kumpulan atau gagasan, definisi dan dalil yang menjikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena, serta menjelaskan hubungan antara variabel yang ada, dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Teori akuntansi keuangan dibangun untuk mengembangkan akuntansi keuangan yang sesuai dan juga bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran mengenai konsep. Yang poin pertama yaitu hakikat dan pentingnya konsep. Di dalam hakikat dan pentingnya konsep itu juga terdapat berbagai subbab. Yang pertama yaitu konsep secara fundamental, konsep-konsep observasional, konsep teoritis dan konsep disposisi. Lalu poin yang kedua yaitu validitas konsep. Validitas konsep ini itu digunakan dua pendekatan untuk melakukan validasi. Pertama-tama yang dikenal dengan istilah operasionalisme. Pendekatan yang kedua itu berfokus pada pengembangan pengukuran validitas konsep untuk mengevaluasi sampai sejauh mana suatu instrumen itu dapat mengukur konsep yang sedang dipertimbangkan. Jenis-jenis validitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada validitas operasional, validitas isi. Jenis-jenis validitas itu juga ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada validitas observasional, validitas isi, validitas yang berhubungan dengan kriteria, validitas gagasan, validitas sistematik, validitas semantik, dan yang terakhir yaitu validitas pengendalian. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hipotesis perataan income atau perataan laba, yaitu sebuah cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi variabilitas jumlah laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang telah diinginkan, dengan cara memanipulasi laba baik secara artificial atau menggunakan metode akuntansi maupun secara real dengan melalui transaksi secara langsung. Nah, perataan laba ini biasanya timbul ketika terjadi konflik kepentingan antara pihak manajemen dan juga pihak pemilik. Nah, strategi yang digunakan oleh pihak manajemen, yaitu berupa perataan laba ini, berguna untuk meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan sehingga berdampak pada pengurangan fluktuasi. Nah, perataan laba ini dibedakan menjadi dua tipe, antara lain intentionally atau designer smoothing dan juga natural smoothing. Nah, intentionally atau designer smoothing yaitu sebuah keputusan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi earnings pada level yang telah diinginkan dan juga termasuk ke dalam tipe perataan laba yang disengaja serta mengandung intervensi dari pihak manajemen secara langsung. Nah, sedangkan natural smoothing memiliki pengertian yaitu memiliki implikasi bahwa setiap proses perolehan laba yang telah terjadi menghasilkan suatu aliran laba yang rata, sehingga termasuk ke dalam perataan laba secara alami tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Baik, untuk hipotesis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Motivasi pemerataan meliputi peningkatan hubungan dengan kreditor, investor, dan para pekerja dan memperkecil siklus bisnis melalui proses psikologis. Menurut Gordon sebagai berikut. Yang pertama, kriterium yang digunakan korporat dalam memilih prinsip akuntansi adalah untuk memaksimalkan utilitas dan kemakmurannya. Utilitas yang sama untuk kemahiran kerja, arah dan tingkat pertumbuhan gaji serta pertumbuhan perusahaan. Lalu, kepuasan memegang saham terhadap kinerja korporasi dan penghargaan terhadap manajer, lalu pertumbuhan dan stabilitas income perusahaan. Lalu ada dimensi-dimensi pemerataan, yaitu ada 3, yang meliputi pemerataan melalui terjadinya peristiwa dan atau pengakuan, yang kedua pemerataan melalui alokasi dari waktu ke waktu, lalu pemerataan melalui klasifikasi sehingga disebut pemerataan klasifikatori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah konsep teoritis akuntansi. Dalam konteks penemuan atau discovery, konsep teoritis akuntansi didasarkan pada pengakuan kepemilikan pribadi. Maksudnya, akuntansi mengakui bahwa setiap individu atau entitas memiliki hak atas aset dan kewajiban mereka. Konsep ini penting karena menjadi dasar bagi pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Contohnya, konsep entitas akuntansi yang memisahkan transaksi keuangan pribadi pemilik dengan transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah aturan-aturan yang disepakati bersama dan menjadi pedoman dalam praktik akuntansi. Prinsip ini seperti rambu lalu lintas yang mengatur bagaimana kita mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Dalam konteks penemuan, prinsip dasar akuntansi didasarkan pada pedoman yang telah diputuskan dan disepakati umum sebagai dasar untuk penetapan teknik akuntansi yang berlandaskan tujuan serta konsep teoritis akuntansi. Contohnya, prinsip akuntansi biaya historis yang mengharuskan aset dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi. Standar akuntansi adalah kumpulan aturan, prosedur, metode, dan praktik yang dipilih dan dianggap diterima umum. Standar ini seperti panduan yang lebih rinci tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam situasi yang berbeda. Dalam konteks penemuan, standar akuntansi didasarkan pada gagasan bahwa jika laporan keuangan dapat disajikan secara seragam, maka laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Contohnya yaitu standar akuntansi keuangan atau SHK di Indonesia atau International Financial Reporting Standards IFRS yang berlaku secara global. Baik, untuk yang berikutnya adalah konteks penemuan struktur dan elemen akuntansi. Nah, struktur dan elemen akuntansi merupakan keterkaitan antara beberapa elemen yang dijadikan pedoman untuk penyusunan standar dan pengembangan teori akuntansi. Dalam struktur teori akuntansi terdapat beberapa elemen yang menjadi penyusun terbentuknya struktur akuntansi nih teman-teman. Nah, ini yang pertama, tujuan laporan keuangan yang berhubungan dengan para penggunanya. Yang kedua, postulat akuntansi yang perumusannya berasal dari tujuan akan adanya laporan keuangan. Yang ketiga, konsep teoritis akuntansi. Yang keempat, prinsip dasar akuntansi yang memberikan penjelasan tentang sifat serta kualitas dasar akuntansi keuangan. Kemudian yang kelima, standar akuntansi yang dipakai sebagai pedoman atau dasar penyusunan laporan keuangan. Untuk yang pertama, konteks temuan tujuan laporan keuangan. Nah, dalam elemen struktur akuntansi, konteks penemuannya didasarkan pada latar belakang adanya kebutuhan alat atau bentuk komunikasi dalam bisnis yang tersusun dan tersaji untuk para pemakainya dalam mengambil keputusan bisnis nih teman-teman. Sebab, laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Dengan adanya laporan keuangan, pihak-pihak yang berwenang ataupun para stakeholder yang berwenang dalam mengambil keputusan bisa mengambil keputusan dengan tepat, bijak, dan tepat sasaran nih teman-teman. Karena adanya laporan keuangan yang disusun sedemikian rupa. Yang selanjutnya adalah konteks temuan postulat akuntansi. Konteks penemuannya didasarkan pada asumsi terkait akuntansi berdasarkan praktek dalam sejarah yang telah dilakukan pada masa lampau. Nah, sehingga postulat dapat membentuk dasar yang berasal dari standar akuntansi yang mengatur perlakuan dan juga pencatatan akuntansi. Maka dari itu nih teman-teman, postulat dalam konteks Latin bermakna meminta serta menuntut nih teman-teman.